Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2606-2610. Toh semua yang hadir tahu kalau transaksi ini difasilitasi oleh Asa dengan susah payah di balik layar, bahkan pengujian awal pun dilakukan oleh Asa. Bisa dikatakan semua orang ada di sini sekarang, kecuali karena mereka sangat ingin mendapatkannya. Selain likuiditas, hal ini juga sebagian besar disebabkan oleh kepercayaan pribadi terhadap Asa. Alhasil, semua orang yang ada di rapat sudah membicarakannya, namun saat ini mereka masih memprovokasi pembeli, yang pada dasarnya tidak memberikan muka pada Asa. Oleh karena itu, segala informasi yang terungkap di sini membuat orang banyak berpikir. Apakah perilaku provokatif Goodman saat ini merupakan akibat yang wajar, atau ada seseorang di balik layar? Jika seseorang benar-benar menghasutnya, apakah orang itu Saharer, atau hanya bos Sir Jerry? Astaga, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu saat ini. Menurutku sebagian besar orang di sini juga tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Meskipun aku tidak tahu kenapa Jerry mengirimmu ke sini kali ini, aku masih harus memastikan apakah sikapmu saat ini mewakili dirimu secara pribadi atau Jerry. Asa sama sekali tidak menyerah pada provokasi Goodman, tapi bergerak maju dengan dada membusung. Tidak peduli apa, dia menyelamatkan permainan ini, dan Goodman tidak boleh bertindak sembarangan di sini. Jika tidak hanya wajahnya yang akan hilang, tetapi juga akan mempengaruhi pandangan semua orang terhadap transaksi ini. Di hadapan sosoknya yang kuat, Goodman yang sudah kurus tampak semakin kurus. Ditambah dengan aura Asa yang kuat, Goodman mau tidak mau harus mundur. Asa, kamu dan Jeff sama-sama manajer umum pabrik di bawah ini. Jangan terlalu sombong. Ini selalu menjadi wilayah Kurdi, dan ini bukan sesuatu yang bisa Anda, sebagai orang asing, didiktekan. Goodman, yang awalnya arogan dan mendominasi, mendapati bahwa Asa tampak serius tentang hal itu, dan tidak bisa menahan panik, dan suaranya mulai bergetar. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa mata semua orang yang memandangnya penuh simpati. Sebaliknya, ada aura pembunuh yang nyaris tak terselubung di tubuh Asa. Apa yang baru saja dia katakan tanpa ragu menyentuh punggung Asa. Identitas Asa sebagai orang asing merupakan penderitaan terbesar di hati Asa. Meskipun nama belakangnya bukan Kurdi, dia sudah menganggap dirinya orang Kurdi di dalam hatinya. Dan setiap tindakannya di Kurdistan juga mencerminkan identifikasinya dengan suku Kurdi. Kalau tidak, dia tidak akan berulang kali menolak bujukan Kimbra dan dengan tegas mendukung Baltimore. Sekalipun bukan karena jatuhnya pasar keuangan seperti tsunami, dia tidak akan pernah berpikir untuk menjual saham. Namun, Goodman memilih momen ini untuk menikamnya di tempat yang paling dia sayangi. Asa memicingkan mata ke arah Goodman. Goodman, izinkan saya memastikannya lagi, apakah yang Anda katakan sekarang mewakili sikap Anda sendiri atau sikap Jerry? Kamu harus memikirkan baik-baik bagaimana kamu akan menjawab pertanyaanku. Jika kamu ingin Jerry ada di sini sekarang juga. Hingga saat ini, Asa masih menahan diri semaksimal mungkin. Jika di lain waktu, dia mendengar Goodman mengucapkan kata-kata bajingan seperti itu, dia akan segera meminta anak buahnya untuk mengusir Goodman, dan kemudian membiarkan dia merasakan keagungan Mazahar Asa. Dalam hal ini, selama dia tidak membunuh Goodman, Jerry tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Tapi, sekarang berbeda. Ia sudah lama meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah pendanaan pabrik, dan kini ia akhirnya memiliki sedikit harapan. Ia tidak ingin semuanya sia-sia hanya karena kelakuan bajingan Jerry. Karena meski apa yang dikatakan Goodman barusan bersifat provokatif, namun hal itu juga menyentuh hati sebagian masyarakat Irak sampai batas tertentu. Setidaknya saat Asa pertama kali mengumpulkan kelompok orang ini, banyak orang yang masih meragukan pembeli Misaharius dari timur ini. Pada akhirnya, Asalah yang mengatasi segala keberatan untuk memfasilitasi negosiasi transaksi. Pada saat kritis ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Goodman, kemungkinan besar orang akan berpikir terlalu banyak dan bertanya-tanya apakah hal tersebut benar seperti yang dikatakan Goodman, padahal ini hanyalah sebuah olong yang disebabkan oleh seorang pemuda kaya. Goodman sekarang gemetar dan wajahnya memucat. Di matanya, Asa yang marah benar-benar berbeda dari dirinya yang normal.
Dulu Asa selalu berpenampilan sopan, namun kini, dari sudut manapun, dia adalah monsahar yang siap melahap siapapun kapan saja. Kebetulan, Gutman belum pernah melihat Asa seperti ini sebelumnya. Gutman mulai menyesali kesalahannya sekarang. Melihat postur tubuhnya saat ini saja, jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Asa, dia mungkin benar-benar bisa melakukan apa saja. Gutman mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Kami belum pernah berbisnis dengan orang Tiongkok sebelumnya, dan hanya ada sedikit orang Tiongkok di Irak. Bukankah wajar jika saya meragukan kekuatan mereka? Jangan lupa, meskipun transaksinya belum selesai, selama orang-orang ini membocorkan transaksi kita, terutama fakta bahwa kita memulai perdagangan OTC tanpa melaporkannya ke bursa, setelah diketahui dunia luar, harga sahamnya pasti anjlok. Dana semua orang sudah sangat terbatas saat ini, dan kami tidak dapat lagi menahan kejadian tak terduga ini. Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini?" Setelah Gutman selesai berbicara, suasana di tempat tersebut langsung memadat. Perwakilan perusahaan lain yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi memandang orang-orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut dengan kebingungan di mata mereka. Mereka saling memandang tanpa berbicara, tetapi kecurigaan yang terungkap dalam diri mereka terlihat dengan mata telanjang. Asa memperhatikan reaksi semua orang dan mendesah pelan. Hidup sulit bagi semua orang selama periode ini. Baik itu ancaman garnisun Amerika, pasar saham yang bergejolak, serangan Elvis, atau tindakan kecil keluarga, semua orang selalu panik. Mereka tidak hanya bisa masuk penjara karena hutang kapan saja, tapi mereka juga bisa kehilangan kendali di kapan saja semuanya aktif. Sebelumnya, setiap orang hidup mewah dan mewah karena cadangan minyak yang sangat besar, kehidupan yang damai dan unggul seakan bertahan selamanya. Kini, kesenjangan yang begitu besar terjadi dalam waktu yang singkat, membuat mereka sedikit banyak bingung dan gugup, serta mudah terpengaruh oleh orang lain. Kini, atas dorongan Gutman, benih keraguan pun mulai ditanam. Faktanya, apa yang dikatakan Gutman adalah apa yang dikhawatirkan kebanyakan orang sebelumnya. Lagi pula, mereka punya terlalu banyak saham untuk diperdagangkan kali ini, selama beritanya bocor, harga saham akan ambruk dan pasar akan panik. Meskipun mereka sendiri mengetahui bahwa tujuan perdagangan saham adalah untuk memperoleh arus kas dan mempertahankan operasional bisnis, namun ada pula yang tidak mengetahuinya. Begitu mereka memahami bahwa tujuan menjual saham adalah untuk keluar secepatnya, mereka pasti akan khawatir untuk mengambil alih pasar, dan kemudian dengan sendirinya mereka akan memotong ekornya untuk menyelamatkan nyawa mereka dan menjual saham tersebut. Inilah sebabnya mengapa mereka bersikeras melakukan perdagangan tanpa resep dan hanya di antara sekelompok kecil orang yang terbukti. Meski Rowan telah bergabung dengan lingkaran kecil, identitas Tionghoanya masih terlalu mencolok. Tiongkok telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, melampaui ekspektasi semua orang, namun disitulah letak masalahnya. Karena perkembangannya yang begitu pesat, banyak orang asing yang belum banyak berkomunikasi dengan Tiongkok akan memiliki kesan yang sangat tertinggal terhadap Tiongkok. Jarak antara Irak dan Tiongkok sangat jauh, dan sangat sedikit orang Tiongkok yang datang ke Irak untuk melakukan pembangunan. Perusahaan lokal Irak jarang memiliki hubungan dagang langsung dengan Tiongkok. Oleh karena itu, banyak dari mereka secara tidak sadar merasa bahwa Tiongkok masih merupakan negara yang sama, adalah negara-negara terbelakang bertahun-tahun yang lalu. Jadi ketika mereka mengetahui identitas Rowan sebagai orang Tionghoa, mereka agak ragu apakah Rowan memiliki cukup kekuatan untuk memperoleh bagian mereka. Sebaliknya, jika itu hanya kesalahan diri sendiri, apalagi masalah muka, transaksi ini saja yang akan terlacak. Asa tetap diam kali ini. Dia tahu bahwa begitu kata-kata Gutman keluar, jika dia mencoba menutupinya lagi, semua orang akan curiga padanya dan berspekulasi apakah dia ada hubungannya dengan Rowan. Awalnya dia ingin mencari seseorang untuk menjual sahamnya dengan cepat. Tidak peduli siapa dia, jadi diam adalah keputusan terbaik saat ini. Sekarang tergantung apakah Tuan Huang yang misterius ini dapat memenuhi tantangan Gutman. Rowan, yang selama ini diam, memandang Gutman, yang masih bertahan, dan berkata sambil tersenyum, "Jadi maksudmu memverifikasi modal? Saya ingat saya sudah melaluinya sebelum saya datang ke sini." Melihat Asa tidak menyela kali ini, Gutman menjadi berani lagi, "Jadi dia mencibir Anda sudah lolos verifikasi modal, tapi hari ini banyak sekali orang yang hadir."
Apakah hasil verifikasi modal Anda menjamin Anda bisa membayar kami semua? Saya ingin memeriksa seluruh modal saya. Tapi apakah Anda berani? Setelah Goodman selesai berbicara, dia menyipitkan mata ke arah Rowan dengan tatapan jijik. Asa mengerutkan kening. Goodman sengaja mempersulit Rowan, karena meskipun Rowan memiliki cukup dana untuk membeli semua sahamnya, uang tersebut tidak bisa semuanya dalam satu rekening, dan pasti akan sangat merepotkan untuk memverifikasi modal satu persatu. Goodman ini benar-benar menari. Asa melihat tatapan arogan Goodman dan berpikir keras. Saat dia memanggil semua orang kali ini, dia pertama kali memberitahu semua orang tentang hal itu di sebuah pesta, dan saudara ipar Goodman, Jerry, juga hadir. Jerry, seperti orang lain, sangat antusias dalam trading dan tidak menunjukkan sesuatu yang aneh pada saat itu. Jadi tindakan Goodman kini mengejutkan Asa. Apakah ada liku-liku di tengahnya? Rowan tersenyum jujur dan berkata jelas tidak mungkin memverifikasi modal penuh. Transaksi ini membutuhkan terlalu banyak modal. Saya tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam satu akun, dan beberapa akun sangat merepotkan. Asa mengerutkan kening saat mendengar ini. Tuan Huang ini masih terlalu jujur. Meskipun apa yang dia katakan adalah situasi yang wajar, saat ini agak merugikan untuk mengakuinya. Karena ini berarti beberapa orang yang hadir mungkin tidak bisa langsung menetap, tapi semua orang sedang terburu-buru. Pada saat ini, beberapa emosi negatif dan tidak terduga mungkin terpicu, dan pada akhirnya menyebabkan penularan kepanikan. Melihat rencananya berhasil, Goodman melihat sekeliling dan tersenyum pada dua pria gemuk yang datang bersamanya. Dengar, yang baru saja aku katakan adalah orang ini hanya berpura-pura menjadi serigala. Dia tidak punya modal sebanyak itu. Goodman tidak mengetahui kekhawatirannya, tetapi dia tidak tahu mengapa hari ini, sepertinya dia hanya ingin kehilangan wajah Rowan. Di bawah dorongan Goodman yang disengaja, keraguan dan ketidakpercayaan di mata setiap orang yang hadir meningkat, dan beberapa orang bahkan tampak siap untuk segera pergi. Ketika Rowan melihat gambar ini, wajahnya masih terlihat setenang sebelumnya, dan dia tersenyum. Tuan Goodman, jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Saya tidak bisa memverifikasi modal penuh, tapi saya bisa membeli rumah dengan pembayaran penuh sekarang. Tuan Goodman, apakah Anda tidak khawatir saya tidak punya cukup modal? Lalu jika Anda menjual semua sahamnya kepada saya, menang, tidakkah kamu tahu apakah aku punya uang, hanya... Ketika Rowan mengatakan ini, dia menyeringai di sudut mulutnya. Saya baru saja mengeluarkan seluruh modal saya untuk membeli saham, tapi beranikah Anda menjual semuanya? Anda hanyalah perwakilan dari Shield, bukan orang yang bertanggung jawab atas Shield. Saya kira Jerry seharusnya memberitahu Anda sesuatu secara spesifik ketika dia mengirim Anda ke sini. Sekarang saya ragu apakah Anda benar-benar memenuhi syarat untuk perdagangan bebas. Saya berani memberi Anda begitu banyak uang sekaligus, tetapi Anda berani menjual semuanya sekaligus. Ekspresi sarkastik di wajah Goodman langsung membeku, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Rowan bisa mengatakan sesuatu kembali padanya saat ini. Benar sekali tebakan Rowan, ia memang tidak berani menjual seluruh saham yang akan dijual sekaligus. Karena terlalu banyak saham yang ingin mereka jual kali ini. Dalam rencana awal, mereka berencana melepas sebagian terlebih dahulu, baru melepas porsi berikutnya setelah harga saham stabil. Jika tidak, jika terlalu banyak pengambilan gambar dalam satu waktu, meskipun di luar pasar, hal ini pasti akan berdampak pada harga saham. Namun karena terjebak pada saat ini, dia kini berada dalam sedikit dilema. Bagaimanapun, dialah yang memulai masalah ini, dan kemudian pihak lain merespons. Tetapi jika dia mundur saat ini, bukankah dia akan menjadi lelucon bagi semua orang? Namun hal tersebut memang sangat beresiko, dan akan merepotkan jika transaksi yang dijual bebas tersebut diincar oleh pihak luar. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan sejumlah uang untuk menutupi kesenjangan yang ada sekarang, tetapi begitu berita tersiar dan harga saham anjlok, mereka akan memiliki lebih dari itu untuk menutupi kesenjangan tersebut. Mereka tidak mampu membayar biaya. Rowan memandang Goodman, yang wajahnya muram dan tidak yakin, dengan senyuman di bibirnya. Cuma bercanda, apakah kamu layak berpura-pura menjadi pesolek di depanku? Penampilan Goodman yang tidak normal hari ini tampak sangat tidak normal di mata Asa, tetapi di mata Rowan, itu tampak familiar.
Kesepakatan semacam ini jelas merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan di mana setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tetapi tetap harus dilakukan untuk membuat kesan buruk. Ini jelas merupakan operasi rutin Rowan di masa lalu. Mengenai motif Goodman, Rowan bahkan lebih jernih lagi. Lagi pula, jika tidak demikian, bagaimana seseorang dapat mencerminkan identitas istimewanya? Playboy adalah sekelompok orang yang membosankan. Mereka hampir menghabiskan semua kesenangan dalam hidup dan hanya dapat menemukan trik baru di tempat lain. Tapi tidak apa-apa jika kamu ingin pamer di sini, tapi kamu melakukannya di depanku. Dia hanya kerabat manajer pabrik. Dia bukan playboy. Aku dan kakakmu sudah memainkan game ini selama lebih dari 20 tahun. Bukankah kamu hanya pamer di depan Guan Gong? Sebagai pesolek senior, Rowan memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam menghadapi tuan muda ini. Lagi pula, dia lebih tahu dari siapapun apa yang paling dipedulikan kelompok orang ini. Alasan mengapa mereka berani bertindak tidak bermoral adalah karena mereka mengandalkan backstage, mereka hanya bisa mengarahkan senjatanya pada hal-hal yang paling dipedulikan di belakang panggung. Mereka memang berani melanggar hukum, namun bukan berarti mereka cukup bodoh hingga berani melanggar hukum terhadap orang-orang di belakang mereka. Perselisihan keduanya pun menarik perhatian sekelompok orang di sekitar mereka, dan mau tak mau mereka mulai berbisik. Hal gila macam apa yang dilakukan Goodman hari ini? Dia sebenarnya membuat masalah di sini. Jika keadaan memburuk, Jerry akan marah besar. Apakah Jerry meminum obat yang salah hari ini dan benar-benar mengirim Goodman keluar? Apakah Goodman melakukan hal baik selain bermain dengan wanita? Goodman juga menertawakan kenyataan bahwa Tuan Huang adalah tuan muda yang menyelinap keluar untuk berpura-pura menjadi dewasa. Seberapa bagus dia? Dia bukan tuan muda. Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Goodman, wajahnya menjadi biru dan merah. Goodman tahu lebih baik dari siapapun bahwa alasan mengapa orang lain memberi jalan kepadanya sekarang pada dasarnya adalah karena saudara iparnya, Jerry. Dia juga tahu lebih baik dari siapapun betapa seriusnya Jerry menangani masalah ini. Faktanya, jika bukan karena anak buah Jerry yang diutus untuk mencari dana, itu bukan gilirannya. Itu hanya sekedar pamer, tapi jika itu benar-benar merusak perbuatan baik Jerry, Jerry pasti tidak akan memudahkannya. Jika orang Cina bernama Huang ini benar-benar pistol lilin berwarna perak seperti yang dia katakan, itu saja. Tapi jika dia benar-benar kaya dan mengacaukan masalah ini, maka dia pasti akan menghadapi kemarahan Jerry yang tak ada habisnya. Apalagi ketika orang lain sia-sia mencari dana pada saat itu, perilaku Anda hari ini akan semakin meningkat. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah dia menyerah dan mengambil risiko untuk menyegel kesepakatan ini di mana dia tidak memiliki wewenang penuh, atau haruskah dia pergi dengan putus asa dan menghadapi kemungkinan kemarahan Jerry? Saat Goodman sedang bertarung antara surga dan manusia, kata-kata Rowan selanjutnya langsung membuatnya marah. Awalnya saya mengira dia adalah seorang tuan muda, tapi ternyata dia adalah karakter kecil yang bahkan tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Tadi kamu mengejekku karena tidak bisa mendapatkan uang, tapi sekarang aku ingin menggunakan uang itu untuk membeli semuanya, tapi aku tidak berkata apa-apa lagi. Setelah lama mengerjakannya, ternyata itu hiasan yang aku tidak bisa mengambil keputusan. Menarik sekali. Gumaman Rowan satu persatu terdengar di telinga Goodman, dan urat di dahinya berdiri satu persatu. Dia sangat marah. Setiap kalimat yang diucapkan Rowan tepat sesuai dengan apa yang paling dia pedulikan. Lagi pula, orang yang paling tahu pesolek tetaplah pesolek. Akhirnya, membuktikan bahwa dorongan hatinya mengalahkan akal sehatnya, Goodman berdiri sambil menangis. Cukup, tukarkan saja semua sahamnya. Saya bisa menjual semua sahamnya, tapi Anda harus membayar premi 10% sebagai biaya pencegahan risiko. Meskipun Goodman impulsif, dia masih mempertahankan alasan terakhirnya. Memang beresiko menjual seluruh saham pada harga saat ini, namun lain halnya jika preminya 10%. Setelah Rowan siap mengambil tindakan apapun, dia dapat menggunakan premi ini untuk melakukan lindung nilai atas risiko. Goodman tidak percaya Rowan bisa membuat saham berfluktuasi hingga premi 10% tidak bisa ditekan. Yang mengejutkan semua orang, Rowan tidak menunjukkan rasa malu sama sekali di wajahnya, tetapi langsung berkata oke, kalau mau premium boleh saja, tapi dengan harga segitu, sahamnya tidak bisa dijual sebanyak itu.
Kalau mau jual dengan harga segini, harus jual sahamnya lebih banyak. Setelah semua orang mendengar kata-kata Rowan, ekspresi mereka menjadi aneh. Tampaknya Tuan Huang benar-benar seorang pemuda yang tidak tahu betapa mahalnya harga kayu bakar dan beras. Saya hanya mendengar volume pembelian untuk menurunkan harga, namun belum pernah mendengar volume pembelian untuk menaikkan harga. Ada yang memberi Anda premi, dan Anda tetap meminta pihak lain untuk membeli lebih banyak saham. Bukankah ini hanya memanfaatkan orang lain? Dari semua orang yang hadir, Asa adalah satu-satunya yang tidak memiliki sedikitpun ekspresi cemoohan di wajahnya. Pengalaman berbelanja selama puluhan tahun secara naluriah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meski Tuan Huang di hadapannya kurang berpengalaman, namun yang pasti ia bukanlah korban sebenarnya. Hal ini terlihat dari percakapan yang baru saja ia lakukan dengan dirinya sendiri. Jadi, apa yang ingin dia lakukan? Gutman ragu-ragu saat mendengar kata-kata Rowan. Apa yang dikatakan Rowan sebelumnya benar. Dia tidak mempunyai wewenang untuk memperdagangkan terlalu banyak saham, jumlahnya sekarang sudah menjadi batasnya. Sekarang Rowan ingin meningkatkan tekanan, dia sedikit tidak yakin. Rowan melihat ekspresi di matanya, jadi dia tidak lupa melanjutkan Gong Huo saat ini Tuan Gutman, jika Anda tidak yakin, Anda dapat meminta instruksi pada Jerry di belakang Anda. Bagaimanapun, kami semua tahu bahwa Anda di sini untuk bertindak sebagai mikrofon dan Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri. Oh, kecuali kata-kata buruk yang baru saja kamu ucapkan. Begitu Rowan mengucapkan kata-kata ini, kewarasan terakhir Gutman yang tersisa segera hilang. Gutman berdiri dan meraung, jangan meremehkan orang lain. Kakak iparku secara khusus memberitahuku sebelum dia datang ke sini bahwa selama tidak ada masalah dengan uang pihak lain, aku bisa melakukan apa saja dengan murah. Siapa bilang aku tidak bisa menghasilkan uang? Keputusan. Kami bisa menambah jumlahnya, tapi jumlah ini tidak bisa membuat kami kehilangan kendali atas pabrik. Rowan tersenyum, baiklah, bagaimanapun juga, saya tidak pernah berpikir untuk benar-benar memegang pabrik Anda. Mengapa saya memerlukan kendali Anda? Saya tidak punya waktu untuk mengelolanya sendiri. Tapi dana ini adalah biaya tambahan. Saya harus meminta izin kepada keluarga saya. Gutman, yang baru saja ditekan, melompat lagi ketika melihat perilaku Rowan. Apa yang saya bicarakan? Bukankah ini hanya tuan muda yang perlu meminta petunjuk dari keluarganya tentang segala hal? Tapi ketika Gutman mengatakan ini, dia benar-benar lupa betapa marahnya dia baru saja. Liu Jun dan Bakten, yang berdiri diam di belakang Rowan, saling memandang saat ini, dengan senyuman di bibir mereka. Rowan telah benar-benar dewasa. Gumaman Rowan satu persatu terdengar di telinga Gutman, dan urat di dahinya berdiri satu persatu. Dia sangat marah. Setiap kalimat yang diucapkan Rowan tepat sesuai dengan apa yang paling dia pedulikan. Lagi pula, orang yang paling tahu pesolek tetaplah pesolek. Akhirnya, membuktikan bahwa dorongan hatinya mengalahkan akal sehatnya, Gutman berdiri sambil menangis. Cukup, tukarkan saja semua sahamnya. Saya bisa menjual semua sahamnya, tapi Anda harus membayar premi 10% sebagai biaya pencegahan risiko. Meskipun Gutman impulsif, dia masih mempertahankan alasan terakhirnya. Memang beresiko menjual seluruh saham pada harga saat ini, namun lain halnya jika preminya 10%. Setelah Rowan siap mengambil tindakan apapun, dia dapat menggunakan premi ini untuk melakukan lindung nilai atas risiko. Gutman tidak percaya Rowan bisa membuat saham berfluktuasi hingga premi 10% tidak bisa ditekan. Yang mengejutkan semua orang, Rowan tidak menunjukkan rasa malu sama sekali di wajahnya, tetapi langsung berkata, oke, kalau mau premium boleh saja, tapi dengan harga segitu, sahamnya tidak bisa dijual sebanyak itu. Kalau mau jual dengan harga segini, harus jual sahamnya lebih banyak. Setelah semua orang mendengar kata-kata Rowan, ekspresi mereka menjadi aneh. Tampaknya Tuan Huang benar-benar seorang pemuda yang tidak tahu betapa mahalnya harga kayu bakar dan beras. Saya hanya mendengar volume pembelian untuk menurunkan harga, namun belum pernah mendengar volume pembelian untuk menaikkan harga. Ada yang memberi Anda premi, dan Anda tetap meminta pihak lain untuk membeli lebih banyak saham. Bukankah ini hanya memanfaatkan orang lain? Dari semua orang yang hadir, Asa adalah satu-satunya yang tidak memiliki sedikitpun ekspresi cemoohan di wajahnya.
Pengalaman berbelanja selama puluhan tahun secara naluriah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meski Tuan Huang di hadapannya kurang berpengalaman, namun yang pasti ia bukanlah korban sebenarnya. Hal ini terlihat dari percakapan yang baru saja ia lakukan dengan dirinya sendiri. Jadi, apa yang ingin dia lakukan? Gutman ragu-ragu saat mendengar kata-kata Rowan. Apa yang dikatakan Rowan sebelumnya benar. Dia tidak mempunyai wewenang untuk memperdagangkan terlalu banyak saham, jumlahnya sekarang sudah menjadi batasnya. Sekarang Rowan ingin meningkatkan tekanan, dia sedikit tidak yakin. Rowan melihat ekspresi di matanya, jadi dia tidak lupa melanjutkan Gong Huo saat ini Tuan Gutman, jika Anda tidak yakin, Anda dapat meminta instruksi pada Jerry di belakang Anda. Bagaimanapun, kami semua tahu bahwa Anda di sini untuk bertindak sebagai mikrofon dan Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri. Oh, kecuali kata-kata buruk yang baru saja kamu ucapkan. Begitu Rowan mengucapkan kata-kata ini, kewarasan terakhir Gutman yang tersisa segera hilang. Gutman berdiri dan meraung jangan meremehkan orang lain. Kakak iparku secara khusus memberitahuku sebelum dia datang ke sini bahwa selama tidak ada masalah dengan uang pihak lain, aku bisa melakukan apa saja dengan murah. Siapa bilang aku tidak bisa menghasilkan uang? Keputusan. Kami bisa menambah jumlahnya, tapi jumlah ini tidak bisa membuat kami kehilangan kendali atas pabrik. Rowan tersenyum. Baiklah, bagaimanapun juga, saya tidak pernah berpikir untuk benar-benar memegang pabrik Anda. Mengapa saya memerlukan kendali Anda? Saya tidak punya waktu untuk mengelolanya sendiri. Tapi dana ini adalah biaya tambahan. Saya harus meminta izin kepada keluarga saya. Gutman, yang baru saja ditekan, melompat lagi ketika melihat perilaku Rowan. Apa yang saya bicarakan? Bukankah ini hanya tuan muda yang perlu meminta petunjuk dari keluarganya tentang segala hal? Tapi ketika Gutman mengatakan ini, dia benar-benar lupa betapa marahnya dia baru saja. Liu Jun dan Bakten, yang berdiri diam di belakang Rowan, saling memandang saat ini, dengan senyuman di bibir mereka. Rowan telah benar-benar dewasa. Mendengarkan ejekan dari Gutman dan kedua pria gemuk itu, wajah Rowan tampak tenang. Dia tidak tahu kapan dia bisa begitu tenang. Kalian pasti tahu kalau dia dulunya adalah seorang playboy yang akan meledak begitu menjadi terkenal di industri. Dia adalah tipikal pria yang berani menari di kuburan leluhurmu jika kamu berani melihatku. Tapi sekarang dia mendengarkan kata-kata Gutman yang jelas-jelas ingin membuatnya marah, tapi dia tidak merasa marah sedikit pun, tapi hanya lucu. Mungkin ini pertumbuhan. Lagi pula, dibandingkan dengan musuh yang dia datangi ke Irak untuk dihadapi bersama Li Jin, Gutman lebih seperti boneka mainan yang lugu dan lucu yang hanya sesekali mengeluarkan suara yang menurutnya menakutkan. Rowan hanya memandang kedua pria gemuk itu dengan tenang dan berkata dengan tenang, kenapa? Kamu juga ingin mengambil keputusan dan menjual seluruh saham keluargamu kepadaku. Kedua pria gemuk itu tercengang. Ekspresi mereka langsung menjadi luar biasa. Jika di lain waktu, mereka pasti akan senang bertemu sasaran empuk seperti Rowan. Tapi sekarang berbeda, mereka semua melihat betapa gentingnya situasi di perusahaan. Jika emosi arogan semacam ini tidak begitu acuh, lebih baik dikatakan bahwa itu adalah pelepasan tekanan emosional jangka panjang. Mereka tahu bahwa stabilitas lebih penting dari apapun saat ini. Jika Anda mengambil keputusan tanpa izin, jika terjadi sesuatu pada akhirnya dan rantai modal terputus sama sekali, perusahaan akan tamat. Mereka yang bisa datang ke sini sebagai perwakilan hari ini, meskipun mereka bukan bos perusahaan, adalah orang kepercayaan bos. Yang disebut orang kepercayaan berarti nasibnya sudah lama terikat pada bos, sehingga bos berani membiarkan mereka datang untuk menangani hal sepenting itu. Jika perusahaan gagal dan mereka terlilit hutang yang sangat besar, mereka semua harus masuk penjara bersama bos mereka, dan mereka bahkan mungkin dijadikan kambing hitam untuk disalahkan. Jadi mereka sangat berhati-hati. Lagi pula, bukankah mereka semua seperti Gutman, yang bisa bertindak tidak bermoral karena memiliki saudara perempuan yang baik, dan mereka tidak berani mengambil keputusan untuk orang di atas mereka tanpa izin. Kedua pria gemuk itu menatap mata agresif Rowan, dan suara mereka menjadi ragu-ragu. Ini tidak akan berhasil. Kita harus berbicara dengan orang-orang di atas dan meminta izin. Tidak, kamu harus membeli yang dari Gutman dulu. Setelah mengucapkan dua kalimat tersebut, keduanya merasakan wajah mereka semakin marah.
Mereka tidak menyangka Rowan akan langsung datang dan menggunakan trik yang sama seperti Goodman pada mereka. Jadi berapa banyak uang yang dimiliki Huang? Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak saham sekaligus? Saat ini, beberapa orang diliputi keraguan. Dibandingkan dengan emosi kedua orang ini, Goodman merasa lebih menyesal. Tampaknya Huang lebih kaya dari yang dia duga. Jika dia mengetahuinya, dia akan menawarkan harga yang lebih tinggi. Setelah kembali ke rumah, kakak ipar saya tahu bahwa dia telah menjual sahamnya dengan harga yang sangat mahal dan pasti akan memanfaatkannya dengan baik dan tidak akan pernah meremehkannya seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, Goodman kembali merasa bahagia. Sedikit kewaspadaan yang masih ada mulai menghilang. Semua orang di dekatnya melihat penampilan heroik Rowan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ketiga orang Goodman tidak bisa langsung mengambil keputusan, tapi beberapa di antaranya bisa. Kalau bisa mendapatkan harga yang lebih mahal saat setrika masih panas, siapa yang tidak mau? Lagi pula di dunia ini tidak mudah untuk dimanfaatkan. Mata Asa menjadi semakin bingung. Apa yang ingin dilakukan Huang? Jika perilakunya sebelumnya terhadap Goodman dapat dijelaskan dengan menggunakan ribuan dolar untuk membeli tulang guna menakut-nakuti orang lain, lalu apa yang dia lakukan sekarang? Seperti yang kita ketahui bersama, hal yang paling tabu di mall adalah membeberkan kartu truf dan kekuatan seseorang terlebih dahulu. Asa sulit percaya bahwa seseorang yang membiarkan Adubo menyapanya terlebih dahulu akan melakukan kesalahan sesederhana itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.